Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Aida Nurhaliza dari kelas 06 SKM 004, Sarjana Akuntansi di Universitas Pamulang. Oke, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pengerjaan menggunakan aplikasi Zahir, mulai dari proses input transaksi, pengelolaan data, hingga menghasilkan laporan yang dibutuhkan. Nah, semoga video ini bisa membantu kita dan menambah pemahaman kita dalam menggunakan aplikasi Zahir. Selamat menyaksikan, guys! Oke teman-teman, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Zahir Accounting 6. Yang pertama kita klik membuat data baru. Lalu di sini ada informasi perusahaan. Saya di sini akan mengambil contoh dari perusahaan dagang PT Sumber Rejeki. Untuk nama perusahaannya kita klik, kita ketik PT Sumber Rejeki. Untuk alamatnya di Jalan Kemang Selatan. Lalu untuk negaranya kita klik Indonesia dan kota yang terakhir adalah kota Jakarta. Setelah itu kita klik lanjutkan. Lalu ada periode akuntansi, untuk bulannya kita pilih di bulan Januari dan di tahun 2021. Untuk tutup buku biarkan di bulan Desember. Lanjutkan. Ini kita skip aja, lalu konfirmasi akhir kita proses. Nah, untuk jenis usahanya kita isi dengan perdagangan umum. Untuk keterangannya kita kosongkan saja, lalu kita klik lanjutkan, lalu klik ya. Ini sedang proses ya teman-teman. Nah, untuk ini kita oke. Setup data rupiah kita lanjutkan. Untuk setup mata uang asing, nilai kurs tukarnya kita ubah jadi 16.000 rupiah. Simbolnya biarkan, lalu kita klik lanjutkan, lalu selesai. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini saya akan mengisi saldo awal akun. Kita klik modul data-data, lalu kita klik setting saldo awal akun. Nah, di sini ada beberapa nama akun. Untuk saldo awal, kita akan memasukkan kas, yaitu senilai 3.500.000. Lalu untuk bank 25.500.000. Lalu untuk piutang dagang kita ganti di nama akun piutang usaha, yaitu senilai 4.550.000. Nah, untuk persediaan barang dagang kita masukkan di persediaan hashtag 1, itu senilai 13.815.000. Kita cepatkan saja ya teman-teman di sini. Untuk nilai-nilainya nanti saya akan tampilkan di layar ini. Nah, untuk saldo awal akun ini harus kita masukkan sampai nilai sebesarnya itu sebesar 0 rupiah dan harus 0 rupiah. Nah, di sini kita rekam, lalu kita klik data rekening untuk mengubah beberapa nama akun yang sebelumnya masih di nama usaha bukan dagang. Yang pertama ada piutang usaha, kita ganti menjadi piutang dagang. Kita klik rekam, lalu untuk persediaan, dari persediaan hashtag 1 menjadi persediaan barang dagang. Kita klik OK, kita ubah menjadi persediaan barang dagang, lalu rekam. Dan untuk selanjutnya itu ada di utang usaha. Nah, untuk usaha kita ganti juga menjadi utang dagang, lalu kita klik rekam. Oke, setelah selesai semua kita klik tutup. Habis itu kita masuk ke saldo awal, lalu klik saldo awal piutang usaha. Dan di sini kita klik baru. Selanjutnya kita milih data nama pelanggan, kita klik lagi baru. Kita akan menginput data pelanggan satu persatu. Yang pertama adalah customer 001 PT Megantara. Lalu untuk selanjutnya kita klik customer kedua, yaitu PT Unggul Utama.
Setelah selesai, kita klik lagi baru customer ketiga, yaitu CV Cipta Kreasi. Setelah selesai semua, kita klik rekam. Setelah itu iya. Oke, di sini sudah terinput semua ya teman-teman. Kita klik oke. Setelah itu kita klik saldo awal piutang usaha. Yang pertama dari PT Megantara. Untuk invoice-nya itu di tanggal 1 Desember 2020. Invoice-nya di INV 01 untuk nilai piutang itu sebesar Rp1.250.000. Setelah itu kita klik rekam, lalu kita input yang kedua, kita klik baru, lalu kita klik PT Unggul Utama. Oke. Tanggal invoice-nya di tanggal 11 November 2020. Oke. Nomor invoice-nya di INV 02. Untuk nilai piutangnya sebesar Rp2.450.000. Klik rekam. Lalu untuk yang ketiga itu ada di CV Cipta Kreasi. Oke. Di tanggal invoice-nya di tanggal 25 November 2020, kita klik OK. Untuk nomor invoice-nya di INV 03. Nilai piutangnya sebesar Rp850.000. Kita klik rekam. Oke, jadi untuk nilai saldo awal piutang usahanya sebesar Rp4.550.000, lalu kita klik tutup. Lalu untuk langkah selanjutnya itu kita mau input saldo utang usaha. Kita klik data-data, lalu kita klik setting di saldo awal akun hutang usaha. Kita klik, setelah itu kita klik baru, lalu untuk nama pemasoknya kita klik dulu, kita bikin baru. Yang pertama ada vendor 001. Untuk vendor 01 ini ada di PT Sinar Elektro. Setelah itu kita klik baru. Yang kedua itu vendor 002 di CV Riung Jaya. Lalu kita klik lagi baru. Yang ketiga itu ada di CV Cipta Kreasi. Ini langkahnya hampir sama kayak yang saldo piutang usaha sebelumnya ya teman-teman. Kita klik ya, lalu kita klik OK. Nah, yang pertama kita akan mengisi saldo awal hutang usaha dari PT Sinar Elektro di tanggal invoice 11 Desember 2020. Untuk nomor invoice-nya di INV 01, nilai hutangnya itu sebesar Rp10 juta. Kita klik rekam, lalu kita buat lagi baru untuk CV Riung Jaya. Oke. Nomor invoice-nya di tanggal 12 November 2020. Oke. Nomor invoice di INV 02. Nah, untuk nilai hutangnya itu di Rp6.025.000. Kita klik, setelah itu kita klik rekam, kita klik lagi baru. Nama pemasoknya di CV Cipta Kreasi. Oke. Tanggal invoice-nya di tanggal 26 November 2020. Oke. Nomor invoice-nya diisi INV 03 dan untuk nilai hutangnya itu sebesar Rp850.000. Setelah itu kita klik rekam. Nah, totalnya ada di Rp16.875.000 untuk nilai hutang usahanya. Setelah itu kita tutup. Oke teman-teman, untuk step selanjutnya di sini kita mau input saldo persediaan. Yang pertama kita klik modul data-data, setelah itu kita klik setting di saldo awal,
kita klik saldo awal persediaan, lalu kita klik baru. Selanjutnya untuk gudang itu kita pilih di headquarter. Nah, kode barangnya harus kita isi nih, kita klik baru. Setelah itu kode barang kita masukkan B01 untuk kipas angin. Untuk kelompok barangnya kita ganti menjadi barang elektronik. Setelah selesai kita klik rekam ya, lalu oke. Setelah selesai input kita klik baru, lalu kita masukkan untuk barang yang selanjutnya. Ini dipercepat saja ya teman-teman. Setelah terinput semua kita klik rekam, lalu kita isi untuk jumlah barang yang tersedia. Di sini kita klik barang yang pertama yaitu kipas angin, lalu pilih oke. Di stok awalnya kita isi dengan jumlah 5 pieces. Untuk harga pokok satuannya di 75.000. Kita klik rekam. Setelah selesai kita klik baru, lalu kita input untuk barang-barang selanjutnya. Di sini saya percepat aja ya teman-teman. Nah, jadi di sini total untuk persediaannya itu di 13.815.000. Lalu kita klik tutup, konfirmasi dia. Nah, setelah tampilan kayak gini kita klik oke. Oke teman-teman, jadi di situ kita sudah selesai untuk menginput beberapa data yang akan digunakan untuk proses transaksi selanjutnya di perusahaan PT Sumber Rezeki ini. Oke, jadi yang selanjutnya di sini kita akan menginput transaksi yang pertama, yaitu di mana tanggal 4 Januari 2021 itu dibayar pemasangan iklan radio sebesar 250.000 kepada CV Trimegah secara tunai melalui kas. Nah, untuk input transaksi tersebut di sini kita bisa mengklik modul kas dan bank, lalu kita pilih yang kas keluar. Di sini kita klik baru. Nah, kalau misalkan untuk perusahaannya itu masih belum ada di daftar yang sudah kita buat sebelumnya, maka kita bisa mengklik baru. Lalu untuk tipenya bisa kita ganti ke vendor. Jadi karena ini vendor keempat, maka kita ganti namanya menjadi vendor VNDR 004. Untuk nama perusahaannya itu di CV Trimegah. Setelah selesai, maka bisa kita klik rekam ya, lalu kita pilih menjadi CV Trimegah, kita klik OK. Nah, untuk akun kas yang digunakan itu adalah bank. Untuk tanggal invoice-nya itu ada di tanggal 4 Januari 2021. Lalu untuk alokasi dananya kita bisa pilih untuk beban pemasangan iklan. Kita klik beban pemasangan iklan, lalu kita klik nilainya itu sebesar Rp250.000. Lalu nilainya kita klik juga di nilai sebesar. Lalu setelah selesai kita klik rekam. Setelah itu tutup. Lalu untuk transaksi kedua itu ada pembayaran piutang sebagian, lalu kita klik modul penjualan, kita klik pembayaran piutang. Nah, untuk dari data piutang usahanya kita klik di PT Megantara. Alokasi dananya pada saat tanggal invoice yang sudah ada di situ, yaitu dengan invoice tertanggal 1 Desember 2020, kita klik OK. Nah, untuk jumlah yang dibayar itu sebesar 750.000. Kita ganti menjadi 750.000 untuk jumlah dibayarnya, lalu kita klik di sebesar. Nah, untuk tanggal pembayarannya itu ada di tanggal 5 Januari 2021. Setelahnya kita klik rekam, lalu kita klik batal. Nah, sebelum kita masuk ke transaksi yang selanjutnya, di sini kita akan men-setting data pajak. Untuk kodenya kita masukkan PPN, pajaknya itu pajak pertambahan nilai, persentasenya 10%. Lalu kita klik rekam. Untuk transaksi ketiga itu ada penjualan kredit dengan uang muka kepada PT Bayu Segara sebesar Rp100.000. Oke, untuk langkahnya kita bisa klik modul penjualan. Setelah itu kita klik invoice penjualan, kita klik baru. Untuk nama pelanggannya itu kita ganti menjadi PT Bayu Segara. Oke.
Untuk tanggal fakturnya itu ada di tanggal 7 Januari 2021. Nah, untuk deskripsi barang yang bisa kita input itu yang pertama ada radio FM atau AM. Oke, dikirimnya menjadi 1 unit. Untuk harganya itu diinput Rp75.250. Nah, untuk pajaknya kita pilih yang pajak pertama nilai sebesar 10% atau yang kita sudah input sebelumnya. Lalu untuk barang yang kedua itu ada di TV 14 inch. Kita pilih TV 14 inch. Oke. Lalu untuk dikirimnya itu sejumlah 1 unit. Nah, untuk harganya itu Rp495.000. Oke, lalu kita pilih untuk pajaknya sama di pajak pertama nilai. Setelah selesai input beberapa deskripsi barang tersebut, kita harus menginput juga termin pembayarannya. Jadi ketika kita membayar di 10 hari pertama dari tanggal jatuh temponya itu, kita mendapatkan diskon sebesar 2% dengan waktu jatuh tempo selama 30 hari. Jadi di sini kita input untuk termin pembayarannya itu mendapatkan diskon 2% jika dibayar pada saat hari ke-10. Nah, after kita input termin pembayaran, di sini juga kita harus input jumlah dibayar ataupun uang muka, yaitu sebesar Rp100.000. Di sini kita checklist untuk set akun manual, lalu kita klik Rp100.000, masukkan Rp100.000, lalu kita klik OK. Oke, setelah terinput semua, kita bisa langsung klik rekam, lalu kita klik batal. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan input transaksi yang keempat, di mana pada tanggal 8 Januari 2021 itu dibeli secara kredit sejumlah barang elektronik dari PT Lancar Jaya dengan rincian sebagai berikut. Nah, untuk mencatat transaksi tersebut, kita bisa klik modul pembelian, lalu kita klik yang invoice pembelian. Nah, untuk nama pemasoknya itu kita ubah menjadi PT Lancar Jaya. Karena nama perusahaan tersebut masih belum ada, maka kita bisa membuat perusahaan tersebut dan klik baru. Lalu kita membuat untuk ID-nya vendor nomor 005, perusahaannya PT Lancar Jaya. Lalu kita klik rekam. Ya, lalu kita pilih PT Lancar Jaya. Oke. Selanjutnya itu kita akan input tanggal fakturnya itu di tanggal 8 Januari 2021. Lalu kita klik data persediaan yang akan kita lakukan pembelian. Yang pertama ada kipas angin, yaitu untuk diterimanya sebesar 10 pieces atau 10 unit. Lalu untuk harganya itu kita ubah menjadi Rp73.000. Lalu yang selanjutnya di sini kita akan input barang yang kedua, yaitu rice cooker. Kita pilih rice cooker, lalu kita klik OK. Nah, untuk diterimanya itu sebanyak 10 unit. Untuk harganya kita ubah menjadi Rp121.000. Lalu kita masuk untuk barang yang ketiga yaitu radio FM atau IM. Klik OK. Jumlah diterimanya yaitu sebanyak 5 unit. Untuk harganya kita ubah menjadi Rp65.000. Nah, setelah selesai semua, di sini kita juga akan menginput biaya pengantaran yang akan kita masukkan ke dalam biaya-biaya lain, yaitu sebanyak Rp100.000. Kita input Rp100.000. Nah, selanjutnya kita akan input juga termin pembayaran, di mana sama aja kayak sebelumnya, yaitu kita akan didiskon sebanyak 2% jika melakukan pembayaran pada hari ke-10 dengan jatuh tempo 30 hari. Setelah selesai, kita klik rekam. Setelah itu kita klik batal.
Lalu kita masuk untuk transaksi yang kelima, yaitu pada tanggal 11 Januari 2021 itu dibayar secara tunai melalui kas sebesar 51.000 untuk biaya kebersihan dan juga keamanan. Nah, untuk mencatat transaksi tersebut kita bisa klik modul kas dan bank, lalu kita pilih untuk modul kas keluar. Oke, untuk nama penerimanya karena ini adalah perorangan, maka kita klik data nama baru. Nah, untuk tipenya kita pilih orders, lalu ID-nya kita ubah menjadi ATHR 001. Untuk perusahaannya kita ganti menjadi ketua lingkungan. Lalu untuk jenisnya kita ubah menjadi perorangan atau personal. Kita klik ya. Setelah itu kita cari ketua lingkungan, kita klik OK. Setelah itu untuk tanggal transaksinya yaitu pada tanggal 11 Januari 2021. Untuk kodenya kita pilih beban lain, lalu kita edit, kita klik OK. Setelah itu kita ubah menjadi beban, lalu kita ubah menjadi beban iuran kebersihan dan juga keamanan. Setelah selesai lalu kita klik rekam, lalu pilih OK. Nah, untuk nilainya itu bisa kita input di Rp51.000. Nah, nilai tersebut juga kita masukkan di sebesar. Setelah selesai kita bisa klik rekam lalu batal. Oke, sepertinya tadi ada satu bagian yang kita kelewat, teman-teman. Jadi kita klik lagi modul kas dan bank, lalu kita pilih kas keluar. Daftar riwayatnya yang bagian ketua lingkungan itu kita ubah akun kasnya menjadi kas bukan bank. Lalu untuk penjelasan tindakannya kita tulis saja revisi di sini, lalu kita posting. Setelah itu batal. Lalu setelah itu kita klik tutup. Lalu untuk transaksi yang selanjutnya kita akan masuk ke pembayaran hutang, di mana kita klik modul pembelian, lalu kita klik pembayaran hutang usaha. Penerimanya kepada CV Riung Jaya. Nah, untuk tanggalnya itu di tanggal 12 Januari 2021. Untuk nomor invoice-nya kita pilih yang ada sebelumnya. Lalu untuk jumlah pembayarannya itu sebesar Rp1.250.000. Lalu setelah itu kita klik juga di sebesar. Setelah itu kita klik rekam lalu batal. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke transaksi ke-7 yaitu penjualan tunai. Kita langsung masuk aja ke modul penjualan, lalu kita klik invoice penjualan. Nah, untuk nama pelanggannya di sini kita pilih Ude Rahayu karena belum ada, maka di sini kita akan membuat baru. Kita klik baru. Lalu kita klik customer nomor 5, perusahaannya Ude Rahayu. Setelah itu kita klik rekam. Klik ya, lalu kita pilih Ude Rahayu, oke. Lalu untuk tanggal fakturnya itu di tanggal 18 Januari 2021. Untuk nomor barangnya kita pilih yang pertama ada kipas angin. Klik kipas angin, dikirim sebanyak 2 unit. Nah, untuk harganya kita input sebesar Rp135.000. Untuk pajaknya kita masukkan pajak pertambahan nilai, oke. Diskonnya kita nolkan ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke barang yang kedua yaitu radio FM atau AM. Kita klik, kita pilih radio FM atau AM, oke. Lalu untuk dikirimnya kita masukkan 4 unit. Untuk harganya itu di Rp75.250. Nah, untuk pajaknya kita masukkan juga di pajak pertambahan nilai atau PPN. Kita klik PPN, oke. Lalu kita masuk untuk barang yang ketiga yaitu mesin cuci. Kita klik, kita pilih mesin cuci, oke. Lalu yang dikirim itu ada sebanyak 1 buah. Nah, untuk harganya itu di Rp618.250. Untuk pajaknya kita klik, kita pilih pajak pertambahan nilai, oke. Lalu untuk barang yang keempat itu ada TV 14, kita klik.
pilih TV 14 inch, oke. Dikirimnya itu sebanyak 3 unit. 3 unit untuk harganya itu di Rp495.000. Untuk pajaknya sama ya teman-teman, yaitu kita pilih untuk pajak pertambahan nilai, oke. Setelah itu kita bisa klik rekam, lalu kita klik batal. Oke, itu transaksi yang ke-7 ya teman-teman. Nah, langsung aja kita masuk ke transaksi yang ke-8, yaitu pembayaran hutang dengan giro mundur. Untuk rincian transaksinya itu pada tanggal 19 Januari 2021 dibayar hutang kepada PT Sinar Elektro sebesar Rp4.725.000 melalui giro dengan nomor giro BG 000011 yang jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2021. Nah, untuk mencatat transaksi tersebut, kita yang pertama bisa menekan modul pembelian. Lalu kita pilih pembayaran hutang usaha, kita klik baru. Lalu kita klik penerimanya. Kita pilih PT Sinar Elektro, lalu oke. Nah, di sini kita akan menginput tanggal transaksinya, yaitu di tanggal 19 Januari 2021. Setelah itu kita klik di nomor invoice, kita pilih transaksi yang ada. Lalu untuk jumlah dibayarnya itu sebesar Rp4.725.000. Jika sudah nilai yang tadi kita input juga masukkan ke nilai sebesar. Lalu jika sudah, kita bisa menceklis di pojok kanan atas itu ada tulisan giro, lalu kita checklist. Nah, setelah itu baru kita klik rekam, dan setelah itu pasti akan muncul tampilan informasi transaksi giro. Nah, di tanggal jatuh temponya itu kita pilih di 25 Januari 2021. Nah, untuk nomor gironya kita masukkan BG 000011. Setelah itu kita klik OK, kita klik konfirmasi ya, lalu OK, dan yang terakhir kita tinggal klik batal. Yang selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 9, yaitu transfer kas ke dalam bank. Nah, untuk transaksi tersebut kita bisa milih modul kas dan bank, lalu kita pilih transfer kas, klik baru. Nah, untuk kolom sumber atau dari itu kita klik, kita pilih dari kas, oke. Lalu untuk ke itu kita klik yang bank, lalu oke. Nah, untuk tanggalnya itu di tanggal 20 Januari 2021. Oke, tanggal 20 Januari 2021. Klik OK. Nah, untuk nilainya itu sebesar Rp1.280.000. Kita klik rekam, klik batal. Lalu setelah itu kita masuk ke transaksi ke-10, yaitu pencairan giro ataupun giro keluar. Nah, kita bisa klik modul kas dan bank, lalu kita klik giro keluar atau daftar giro keluar. Nah, di sini kan sudah ada riwayat nih yang sudah kita buat sebelumnya. Kita klik transaksi tersebut, lalu kita klik di bagian giro cair, lalu di OK. Nah, setelah itu kita bisa klik rekam dan batal. Setelah itu kita klik tutup. Lalu setelah itu kita masuk ke transaksi nomor 11, yaitu pendapatan jasa servis dan juga barang. Nah, dari transaksi tersebut kita bisa memilih modul persediaan, lalu kita klik
pemakaian atau penyesuaian barang, atau kita klik daftar sebelumnya. Nah, di sini untuk jasa mesin cuci itu kita jumlahnya itu -2, dan untuk mesin cuci itu sama, kita -2. Setelah itu langsung kita klik rekam, lalu klik lagi batal. Untuk ini kita bisa klik tutup. Oke teman-teman, jadi itu adalah transaksi terakhir pada PT Sumber Rezeki di bulan Januari 2021. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan ke bagian terakhir, yaitu bagian tutup buku bulanan pada bulan Januari 2021 ini untuk PT Sumber Rezeki. Nah, cara untuk melakukan tutup buku bulanan di Zahir ini kita bisa mengklik menu tutup buku, lalu kita pilih tutup buku bulanan. Oke, lalu kita klik ya. Lalu untuk ini kita biarkan saja, kita proses, lalu kita lanjutkan. Ini kita lanjutkan. Lalu untuk ini oke, lanjutkan. Kita proses. Oke lagi. Dan ini ya. Untuk perhitungan oke. Kita klik ya. Lalu kita klik oke. Oke, sudah selesai teman-teman untuk tutup buku bulanan di PT Sumber Rezeki ini. Nah, setelah itu kita bisa mengecek nih hasil laporan keuangan dari transaksi yang sudah kita lakukan di bulan Januari ini. Yang pertama, kita bisa mengklik modul laporan. Lalu di sini ada laporan laba rugi standar dan juga laporan neraca standar. Dan di sini kita bisa melihat nih laporan laba rugi standar. Kita pilih dari bulan Januari sampai ke bulan Januari kembali. Setelah itu kita klik OK. Lalu inilah hasil dari laporan laba rugi yang sudah kita buat sebelumnya untuk transaksi-transaksi tersebut. Nah, ini adalah laporan neraca standar. Kita pilih dari bulan Januari hingga ke bulan Januari, klik OK. Oke, ini adalah laporan neraca PT Sumber Rezeki selama bulan Januari 2021. Jadi teman-teman, di sini kita sudah menyelesaikan laporan keuangan untuk PT Sumber Rezeki pada bulan Januari 2021 dari awal periode sampai akhir bulan. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya tutorial kita hari ini. Nah, semoga video ini bisa membantu kalian yang sedang belajar dan juga mengerjakan tugas menggunakan aplikasi Zahir. Kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa share dan subscribe agar nggak ketinggalan video tutorial-tutorial lainnya dari saya. Sampai jumpa. See you guys.